Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Probabilitas naik 100% bulan Januari sampai Desember. Trik yang jarang dibahas. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini saya mau bahas satu topik fresh yang menurut saya jarang dibahas oleh banyak influencer saham. Jadi semoga dengan video ini, kamu dapat pemahaman baru yang tentunya bisa berguna untuk meningkatkan portofolio saham jadi lebih optimal. Topik yang ingin saya bahas adalah seasonality. Kalau biasanya kita hanya bahas dari saham-saham tertentu, tapi pada saat ini saya mau bahas dari sudut pandang yang berbeda. Jika melihat IHSG, probabilitas kenaikan tertinggi adalah bulan Juli dan Agustus dengan persentase yang mencapai 100%. Artinya dalam 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 hingga 2024, di bulan tersebut IHSG selalu naik dan tidak pernah turun satu kali pun, berdasarkan data bulanan yang ada. Nah sekarang pertanyaannya, apakah 900-an saham yang ada di bursa ini hanya naik di bulan Juli dan Agustus seperti IHSG? Tentu tidak kan? Sehingga dengan kata lain, ada juga saham tertentu yang bisa naik di bulan yang lain, entah itu September, April, Juni, dan lain-lain. Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana jika dalam waktu 12 bulan untuk periode Januari hingga Desember, kita menemukan saham-saham yang punya probabilitas kenaikan sangat tinggi? Bukankah hal itu bisa meningkatkan probabilitas kemungkinan menang dari jual beli saham? Tidak main-main, yang kita cari adalah saham yang punya probabilitas kenaikan 100% untuk bulan Januari hingga Desember. Artinya setiap bulan punya saham jagoannya masing-masing. Dengan menerapkan strategi ini, kita hanya fokus kepada saham yang punya probabilitas 100% di bulan itu saja. Untuk bulan depannya, kita fokus di saham yang lain. Jadi sampai di sini, metode ini jadi lebih menarik kan? Logikanya, apabila sejarah berulang, seharusnya dengan probabilitas 100% di beberapa tahun sebelumnya atau 5 tahun terakhir akan meningkatkan kemungkinan terjadi lagi di masa depan. Meski begitu, ini tidak menjadi jaminan 100%, tapi setidaknya bisa digunakan sebagai dasar analisa yang cukup kuat. Untuk membantu kamu, saya sudah bantu rekapkan beberapa nama saham yang punya probabilitas kenaikan 100% di bulan-bulan tertentu. List saham yang ditampilkan merupakan saham yang ada di indeks Kompas 100. Dan seperti biasa, semua nama saham dan pembahasan ini bukan rekomendasi. Ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Sebagai info juga, dari 12 bulan, yaitu Januari hingga Desember, ada 3 bulan yang tidak saya temukan nama sahamnya, yang punya probabilitas 100%, yaitu bulan Januari, Maret, dan Mei. Jadi, kalau kamu tahu nama sahamnya, mungkin bisa bantu saya untuk tuliskan di kolom komentar. Sekarang mari kita langsung masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Bulan Januari, saya tidak temukan nama sahamnya, jadi kalau kamu tahu bisa tolong tuliskan di kolom komentar. Bulan Februari, saham CTRA dengan probabilitas kenaikan yang mencapai 100% untuk tahun 2020 hingga tahun 2024. Kenaikan tertinggi 28,3% dan kenaikan terendah 1,54%. Sejak tahun 2020 hingga 2024 di bulan Februari, saham CTRA selalu mengalami kenaikan harga saham. Kemudian saham SIDO dengan kenaikan tertinggi 20,5% dan kenaikan terendah 2,8% di bulan Februari. Jadi ada saham CTRA dan saham SIDO. Pada bulan Maret, saya tidak temukan nama sahamnya. Jadi kalau kamu tahu, bisa tolong tuliskan di kolom komentar. Bulan April, saham AMRT, di mana memiliki probabilitas kenaikan 100%. Kenaikan tertinggi sekitar 12,5% dan kenaikan terendah sekitar 0,69%. Ada juga saham Antam dengan kenaikan tertinggi 13,3% dan kenaikan terendah 0,4%. Saham Inco dengan kenaikan tertinggi 18,9% dan kenaikan terendah sekitar 4,4%. Nah, untuk bulan April ada beberapa saham seperti yang tadi kita bahas, yaitu AMRT, Antam, dan Inco. Untuk bulan Mei, saya tidak temukan nama sahamnya, jadi kalau kamu tahu bisa tolong tuliskan di kolom komentar. Kita masuk kepada bulan Juni, ada saham TOWR dengan kenaikan tertinggi 10% dan kenaikan terendah sekitar 5,5%. Saham ini juga punya probabilitas kenaikan 100% di bulan Juni dalam 5 tahun terakhir. Kemudian ada saham ISAT dengan kenaikan tertinggi 23% dan kenaikan terendah 3,92%.
Ada juga saham ADRO di bulan Juli dengan probabilitas kenaikan yang tentunya 100% dan kenaikan tertinggi 15,4 dan kenaikan terendah sekitar 8,07%. Kemudian saham BNGA dengan kenaikan tertinggi sekitar 8,5% dan kenaikan terendah sekitar 3,4%. Ada juga saham ITMG dengan kenaikan tertinggi 29,10% dan kenaikan terendah sekitar 10%. Saham PTBA dengan kenaikan tertinggi 12,5% dan kenaikan terendah 0,5%. Saham INDY kenaikan tertinggi 46% di tahun 2020 dan kenaikan terendah 3,4%. Saham GJTL dengan kenaikan tertinggi 40,6% dan kenaikan terendah sekitar 2,6%. Saham MDKA dengan kenaikan tertinggi 31% dan kenaikan terendah 0,7%. Saham Antam dengan kenaikan tertinggi 20,6% dan kenaikan terendah 1,7%. Nah, untuk bulan Juli merupakan bulan yang mana banyak saham-saham yang memiliki probabilitas kenaikan sangat tinggi, yaitu 100%. Contohnya seperti Antam, MDKA, GJTL, INDY, PTBA, ITMG, BNGA, ADRO. Nah, itu merupakan saham-saham yang memiliki probabilitas kenaikan 100% di bulan Juli dalam 5 tahun terakhir. Sekarang kita masuk di bulan Agustus. Ada saham BBCA dengan kenaikan tertinggi 11,5 dan kenaikan terendah 0,49%. Saham BBNI dengan kenaikan tertinggi 12,9 dan kenaikan terendah 3,3%. Saham CTRA dengan kenaikan tertinggi 17,5 dan kenaikan terendah 1,1%. Saham BNGA dengan kenaikan tertinggi sekitar 8,6% dan kenaikan terendah 0,5%. Saham BMRI dengan kenaikan tertinggi 11,3 dan kenaikan terendah 2,5%. Saham BTPS dengan kenaikan tertinggi 18,14% dan kenaikan terendah 1,4%. Nah, sekarang kita masuk ke bulan September. Ada saham ADRO lagi dengan kenaikan tertinggi 39% dan kenaikan terendah 4,6%. Saham SRTG dengan kenaikan tertinggi 18% dan kenaikan terendah 0,3%. Saham Harum dengan kenaikan tertinggi 91,75% di tahun 2021 dan kenaikan terendah 2,9%. Di bulan Oktober ada saham BBTN dengan kenaikan tertinggi 25,3% dan kenaikan terendah 0,4%. Saham PTRO dengan kenaikan tertinggi 20% dan kenaikan terendah 2,3%. Saham BNGA lagi dengan kenaikan tertinggi 7,18% dan kenaikan terendah 1,3%. Untuk bulan November, saham SRTG dengan kenaikan tertinggi 14,3% dan kenaikan terendah 2,3%. Nah, sebagai informasi untuk bulan November dan Desember, kita hanya menggunakan data 4 tahun terakhir. Mengingat saat video ini dibuat di bulan Oktober, data di bulan November dan Desember tahun 2024 tentu belum ada. Kemudian saham MPMX dengan kenaikan tertinggi 44% dan kenaikan terendah 3%. Saham Mika dengan kenaikan tertinggi 4,3% dan kenaikan terendah 2,19%. Saham MDKA dengan kenaikan tertinggi 15,8% dan kenaikan terendah 6%. Untuk bulan Desember, saham AKRA dengan kenaikan tertinggi 9,2% dan kenaikan terendah 1,08%. Disclaimer, data di masa lalu tidak menjamin akan terjadi lagi di masa depan. Realita di masa depan mungkin saja bisa berbeda dengan data yang tadi ditampilkan. Tapi setidaknya dengan data tadi, kamu jadi memiliki referensi nama-nama saham yang punya probabilitas kenaikan di bulan-bulan tertentu. Kita hitung secara satu persatu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 32 nama saham. Tentu saja itu tidak berarti 32 saham, tapi karena ada beberapa saham yang memiliki probabilitas kenaikan lebih dari 1 bulan. Contohnya seperti CTRA yang punya probabilitas kenaikan di bulan Februari dan di bulan Agustus dengan angka 100%. Ada juga seperti misalnya saham Antam yang memiliki probabilitas kenaikan yang 100% di bulan April dan di bulan Juli. Ada juga contohnya seperti saham ADRO dan lain sebagainya. BNGA yang punya probabilitas kenaikan bahkan di 3 bulan, yaitu Juli, Agustus, dan Oktober.
Nah, dengan data ini kamu bisa jadi punya referensi untuk memilih saham-saham yang mungkin berpotensi mengalami kenaikan pada bulan-bulan tertentu. Tapi seperti biasa saya selalu menyampaikan bahwa ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai referensi saja. Kamu bisa mengikuti, bisa juga tidak, karena untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi, kalau kamu tertarik belajar analisa fundamental lebih detail, mungkin video berikut ini bisa membantu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Hal yang pertama yang selalu berulang adalah krisis pasar modal. Setidaknya terdapat krisis sebanyak 3 kali di Indonesia, yaitu krisis moneter tahun 1998, krisis finansial global tahun 2008, dan yang terbaru krisis pandemi tahun 2020. Nah, dari 3 krisis ini, ada suatu kemungkinan yang bisa teman-teman lihat, yaitu harga saham mengalami penurunan yang sangat signifikan. Contoh, pada krisis moneter tahun 1998, teman-teman bisa baca di sini bahwa dari berita yang ada, teman-teman bisa melihat bahwa IHSG mengalami kejatuhan hingga anjlok 53% ke titik terendahnya 256. Nah, tak terasa ya bahwa dulunya IHSG hanya 256 dan kini sudah di angka 7 ribuan. Itu artinya bagi mereka investor senior yang telah memulai berinvestasi pada tahun 1990-an tentu saja merasakan dampak kenaikan harga saham jika masih memiliki saham hingga tahun 2024 ini. Kita lihat lagi untuk krisis berikutnya, yaitu krisis finansial global tahun 2008. Di sini juga tercatat seperti ini. Menutup tahun 2008, IHSG berada di level 1355 poin atau turun 50,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2008 juga IHSG turun sangat signifikan, bahkan turun menyentuh angka 50%. Penurunan yang sangat signifikan. Tapi hal ini bisa bermanfaat bagi mereka yang memiliki dana lebih, yang mana mereka bisa melakukan pembelian saham-saham bagus pada harga yang murah. Krisis ketiga adalah krisis pandemi tahun 2020. Ini merupakan krisis yang baru saja terjadi sehingga teman-teman yang baru mengenal pasar modal tentu sudah tidak asing lagi dengan pembahasan krisis pandemi ini. Nah, hal pertama yang selalu berulang adalah krisis akan selalu terjadi di Indonesia maupun di pasar modal negara lainnya. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Krisis bisa datang kapan saja, di waktu yang tidak kita duga, dan kemungkinan besar di masa depan akan ada krisis-krisis berikutnya dengan berbagai penyebabnya. Mungkin krisis tahun 98 berkaitan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Krisis tahun 2008 berkaitan dengan dunia finansial. Krisis tahun 2020 berkaitan dengan dunia kesehatan. Kita tidak tahu lagi krisis selanjutnya akan berhubungan dengan hal apa. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan persiapan sebaik mungkin. Hal yang perlu kita persiapkan adalah investment atau trading plan yang baik, serta money management yang disiplin. Untuk menghadapi krisis yang mungkin saja terjadi nanti, kita harus latihan sejak sekarang, baik itu dari investment atau trading plan dan money management yang kita miliki. Kita harus mempersiapkan dua hal ini agar saat krisis terjadi, kita telah siap dan kita bisa mengambil kesempatan dari krisis yang ada. Krisis bisa membuat orang rugi besar, tapi banyak orang juga menjadi kaya setelah krisis. Jadi, kita harus bersiap agar saat krisis datang, kita menjadi bagian orang yang bisa memanfaatkan krisis dan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Itu merupakan momentum yang sering terjadi di pasar modal yang poin pertamanya, yaitu krisis yang berulang. Poin kedua, fluktuasi harga batubara. Di sini teman-teman bisa melihat beberapa artikel di tahun 2015 harga batubara anjlok. Teman-teman bisa lihat berdasarkan berita yang ada. Harga batubara Desember terendah sepanjang tahun 2015 dan lain sebagainya. Nah, di tahun 2022 harganya malah terbang. Malah sempat melesat ke angka 440 per ton. Nah, di tahun 2023 rontok lagi dengan harga di angka 167. Jika dilihat di sini, maka terjadi siklus di mana akan ada saatnya harga batubara turun, kemudian naik lagi, dan turun lagi. Kita tidak tahu kapan harga batubara akan kembali naik. Dan apabila harga batubara kembali naik, secara tidak langsung itu menjadi sentimen positif bagi saham-saham di bidang ini. Entah itu kinerjanya yang mengalami pertumbuhan, harga sahamnya yang terbang sangat signifikan, dan lain sebagainya.
Ini merupakan siklus kedua yang selalu berulang di pasar modal, yaitu fluktuasi harga batubara. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, harga batubara akan selalu naik dan turun. Saat harganya naik, semua berita jadi positif. Tapi saat harga turun, semua berita jadi negatif. Contohnya seperti tahun 2024 dan 2023 di mana biasanya banyak isu-isu sentimen negatif tentang sektor batubara ini. Batubara rentan dengan berbagai isu dan sentimen seperti perang, kondisi lingkungan, kepentingan, dan masih banyak lagi. Hal itu membuat banyak berita gorengan yang sering terdengar dan membuat psikologi terganggu. Apalagi jika kamu telah membeli saham batubara pada harga yang di atas dan saat ini posisinya adalah nyangkut. Dampaknya, saham di sektor ini juga sangat fluktuatif. Tapi, apabila kamu tertarik dengan sektor ini, silahkan manfaatkan momentumnya sebaik mungkin. Apalagi dividen saham batubara biasanya besar. Ini merupakan salah satu poin plus. Karena meskipun kamu mengalami floating loss, tapi setidaknya masih memperoleh cash flow yang cukup besar setiap tahun melalui dividen. Siklus ketiga, saham tertentu terbang. Kamu tentu sudah tahu bahwa ada saham-saham yang mencetak kenaikan harga signifikan dalam tahun-tahun tertentu. Contohnya seperti tahun 2020, di mana saham-saham farmasi terbang. Contohnya saja seperti KF. Tahun 2021 malah saham bank digital yang mengalami kenaikan harga sangat signifikan. Contohnya seperti teman-teman bisa lihat pada artikel berikut ini. Tahun 2022 malah gilirannya saham-saham di sektor batubara. Sedangkan tahun 2023 sahamnya Pak Prayogo Pangestu yang mengalami kenaikan harga sangat signifikan. Sebut saja brand, cuan, TPIA, BRPT, dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu fenomena yang unik terjadi di pasar modal di mana pada tahun-tahun tertentu akan ada sektor-sektor tertentu yang mengalami kenaikan harga saham sangat signifikan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, setiap tahun akan ada saham yang populer dan akan ada juga saham yang dijauhi. Jadi silahkan manfaatkan momentum ini. Berikutnya, tidak ada yang bisa menebak tahun 2024 saham apa yang akan booming. Kamu bisa lihat-lihat dari media yang banyak memberitakan terkait sektor apa yang punya sentimen positif. Satu hal yang perlu diingat, jangan mengejar kereta yang sudah jalan jauh. Hati-hati jangan sampai nyangkut di pucuk. Selalu pertimbangkan faktor fundamental jika kamu seorang investor dan tertarik dengan saham yang lagi booming. Jika trader, pakai trading plan. Siklus keempat, saham big caps turun signifikan. Contohnya, saham big caps yang pernah mengalami penurunan khususnya untuk big banknya pada awal tahun 2023. Di pertengahan tahun 2023, saham Telkom malah mengalami penurunan. Dan baru-baru ini masih sedang hangat, saham ASII terjun bebas, bahkan turun sekitar 10 hari secara beruntun. Kamu juga bisa melihat bahwa saham big caps pernah juga mengalami penurunan harga yang sangat signifikan. Dan hal itu bisa kamu jadikan kesempatan. Pelajaran yang bisa kita ambil, selalu kembali ke fundamental perusahaan saja. Jika penurunannya hanya karena sentimen negatif sesaat dan kinerja perusahaan sebenarnya baik, akan ada saatnya harga naik lagi. Tapi dengan catatan jika valuasinya belum mahal. Begitu juga sebaliknya. Harga yang turun bisa jadi kesempatan untuk kamu beli di harga murah. Tapi di satu sisi bisa jadi peringatan bahwa kamu telah salah beli saham. Jadi pastikan saham yang kamu pegang memang layak dikoleksi dalam jangka panjang. Karena saham big caps tidak semuanya baik untuk di hold. Fenomena kelima yaitu dividen. Ini merupakan hal terakhir yang ingin saya bahas. Dividen selalu dibicarakan setiap tahun karena memang selalu ada. Mungkin sahamnya beda, tapi yang dibicarakan tetap saja dividennya besar atau kecil. Ini merupakan beberapa contoh artikelnya. Sebut saja saham big banks, saham batubara, dan lain sebagainya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Dividen merupakan uang gratis yang diperoleh pemegang saham. Tidak peduli hanya punya 1 lot atau 1 juta lot, dividen yang kamu terima sama. Artinya dividen merupakan salah satu hal yang paling adil di bursa. Jika kamu mengincar dividen, jangan beli saat mendekati cum date, karena biasanya harga sudah terbang. Cicil beli jauh hari sebelumnya dan diamkan saja hingga RUPS dan pengumuman dividen itu tiba. Sebaliknya, setelah cum date, harga akan langsung dibanting. Jadi, kalau kamu lagi incar sahamnya, tunggu saja harga murah saat ex-date. Sebagai informasi, kalau kamu mau mendalami tentang dividen investing, bagaimana memanfaatkan dividen di masa depan hingga memperoleh dividen yang diharapkan,
bisa memenuhi kebutuhan hidupmu, mungkin 2 ebook ini bisa menjadi referensi. Untuk pembelian silahkan chat saja pada nomor di akhir video. Poin ke-6, bulan baik dan bulan buruk. Poin berikutnya yang bisa kamu pelajari dari pasar modal adalah kondisi harga saham pada bulan-bulan tertentu. Ada bulan di mana biasanya harga saham akan naik dan ada bulan di mana biasanya harga saham akan turun. Semakin sering pola itu berulang, berarti semakin akurat data historinya. Analisa sederhana seperti ini memiliki pro dan kontra. Di sisi lain, ada yang tidak setuju karena terkesan polos untuk analisa yang hanya melihat pergerakan setiap bulan. Tapi di sisi lain, cara ini sebenarnya memberikan penjelasan tentang pergerakan saham pada periode yang lebih singkat, yaitu bulanan. Mari simak contoh berikut ini. Ini merupakan probabilitas naik turunnya BRI dalam 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2015 hingga tahun 2024. Nah, dari data ini kamu bisa lihat, pada bulan April dan bulan September, BRI biasanya memiliki probabilitas kenaikan yang rendah, yakni hanya 30 dan 44% saja. Untuk 30% dalam 10 tahun terakhir, 7 kali mengalami penurunan dan hanya 3 kali yang mengalami peningkatan. Sedangkan di bulan September, dalam 9 tahun terakhir, 5 kali turun dan 4 kali yang mengalami peningkatan. Nah, tapi sebaliknya, pada bulan Desember, saham ini memiliki probabilitas kenaikan yang tinggi, yakni 89%. Artinya dalam 9 tahun terakhir, hanya 1 kali yang turun dan 8 kali mengalami peningkatan. Itu pun penurunannya hanya 0,80% saja. Dari data ini, kamu bisa memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Pelajaran yang bisa diambil, kalau kamu sudah punya sahamnya, saat harga naik bisa dimanfaatkan untuk melakukan profit taking agar keuntungan lebih maksimal. Kalau kamu belum punya sahamnya, saat harga turun di bulan tertentu bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembelian agar memperoleh harga di angka yang relatif rendah. Selain melihat probabilitas kenaikan secara bulanan, kamu juga bisa melihat di bulan mana biasanya harga saham secara persentase turun signifikan. Jadi, patokan bulan baik dan buruk bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu probabilitas kenaikan dan persentase naik turun. Seperti contohnya BRI yang tadi kamu sudah lihat, di mana bulan April dan September bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembelian karena harga sahamnya cenderung akan turun. Sedangkan di bulan Desember bisa dimanfaatkan untuk profit taking karena terjadi kenaikan harga saham. Tapi di sisi lain, kamu juga bisa melihat persentase penurunan dan kenaikan secara lebih detail. Misal, di bulan April, pada tahun 2024 BRI pernah turun 18%. Pada tahun 2018 pernah turun 10% dan pada tahun 2015 pernah turun 12%. Itu artinya dalam bulan April probabilitas penurunan BRI yang paling tinggi adalah 18%. Hal yang sama bisa kamu lakukan juga untuk bulan September dan bulan Desember untuk kenaikan harga sahamnya. Kemudian nomor 7, pola harga saham yang berulang. Setiap saham bergerak pada harga yang relatif akan berulang dari waktu ke waktu. Karena tidak ada saham yang tegak lurus naik dan tidak ada saham juga yang tegak lurus turun. Kondisi ini memungkinkan kita untuk melihat peluang dari pola yang terbentuk, di mana bisa dimanfaatkan untuk mencari harga terbaik untuk melakukan pembelian dan harga terbaik untuk melakukan penjualan. Selain itu, dengan melihat pola yang terjadi, kita bisa memiliki prediksi atau proyeksi tentang kondisi beberapa waktu ke depan. Contohnya kamu bisa lihat di sini. Ini merupakan histori grafik harga saham BBRI dalam 3 tahun terakhir. Nah, kamu tentu sudah melihat video-video saya sebelumnya yang membahas khusus tentang saham ini, di mana saya sering mengatakan bahwa pola yang terjadi di tahun 2024 ini yang mana turun signifikan mirip seperti pola yang terjadi di tahun 2020 saat harga saham BRI juga mengalami penurunan. Nah, kita lihat di sini, untuk kotak yang berwarna merah bisa dilihat terjadi kemiripan pola di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Nah, di tahun 2020, setelah harga BRI turun signifikan, akan ada masanya di mana mengalami peningkatan. Dan pada saat video ini dibuat, setelah harga saham BRI turun signifikan di tahun 2024, terjadi peningkatan yang cukup luar biasa. Dari yang awalnya 40.90, kini saat video ini dibuat di angka 5.150. Pelajaran yang bisa diambil, manfaatkan pola yang terjadi untuk bisa memaksimalkan keuntungan. Kita memang tidak bisa menebak 100% harga terendah dan tertinggi suatu saham. Tapi setidaknya, dengan pola yang pernah terjadi, ada beberapa kemungkinan yang bisa dijadikan patokan untuk melakukan analisa. Contohnya seperti pola pergerakan saham BRI. Pada video-video sebelumnya, saya sudah sering mengatakan bahwa pola di tahun 2024
mirip seperti tahun 2020 saat terjadi krisis. Setidaknya jika melihat grafik harga saham yang terbentuk, itu terbukti di mana harga saham BRI yang awalnya turun ke angka 4.090, kini sudah naik di atas 5.000 saat video ini dibuat. Tapi ingat, ini hanya sebagai contoh saja dan bukan rekomendasi. Disclaimer on. Nomor 8, berita negatif dan positif. Ada waktu di mana kamu akan melihat berita negatif tentang suatu saham, tapi terkadang kamu juga akan melihat berita positif tentang saham itu. Kita tidak tahu agenda dari pemberitaan itu tujuannya untuk apa, tapi sebagai investor atau trader yang baik, kita jangan kalah cerdas dengan pemilik kepentingan. Kita bisa memanfaatkan kondisi ini untuk memaksimalkan potensi profit yang bisa diperoleh. Menarik kan? Satu saham yang sama, kamu akan melihat dua berita yang bertolak belakang. Pada dua kondisi waktu yang berbeda, terkadang baik tapi terkadang buruk. Mari kita lihat contohnya. Ini contoh berita di tahun 2023 tentang saham ADRO, di mana saat RUPS adanya demo aktivis di RUPS tersebut. Dan ini merupakan pemberitaan yang ada pada tahun 2023. Kamu lihat dampaknya. Pada tahun 2023 harga saham ADRO turun signifikan dari yang awalnya di angka 3.000 turun hingga di bawah angka 2.500 rupiah. Nah, tapi bagaimana kelanjutannya? Di tahun 2024 ternyata harga sahamnya naik sangat signifikan setelah turun di tahun 2023. Bahkan kenaikannya sangat fantastis karena di atas 30-an persen. Dan kini saat video ini dibuat, harga saham ADRO sudah di angka 3.560. Padahal belum lama harga saham ADRO masih di bawah 2.500-an. Pelajaran yang bisa diambil, jika kinerja perusahaan tetap baik meski ada berita negatif, sebenarnya itu saat yang tepat untuk melakukan pembelian. Karena ada kemungkinan di masa depan harga saham bisa berpotensi naik, meski tidak selalu. Jika kinerja perusahaan memburuk meski ada berita positif, sebaiknya kamu lebih berhati-hati dengan saham tersebut dan jangan terlalu serakah untuk terus membeli, apalagi jika valuasinya sudah terlalu tinggi. Poin ke-9, nilai tukar dan suku bunga. Dua poin ini selalu menjadi topik hangat yang berpengaruh terhadap pergerakan saham di Indonesia. Kalau kamu sudah lama di bursa, kamu tentu sudah lihat banyak pemberitaan yang mengabarkan tentang naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar serta suku bunga yang berlaku. Biasanya apabila rupiah melemah, beberapa saham unggulan akan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya. Sedangkan untuk pembahasan suku bunga, saya sudah sempat buatkan video khusus yang membahas terkait hal itu. Ini merupakan contohnya. Kamu bisa lihat pada tahun 2022, 2023, dan 2024 selalu ada saja berita tentang nilai tukar. Contohnya di tahun 2022, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Pada tahun 2023, ada juga pemberitaan tentang nilai tukar rupiah yang tembus 15.600 per dolar Amerika Serikat. Dan di tahun 2024, rupiah tembus di angka 16.400 per dolar Amerika Serikat. Jadi kamu lihat di sini, berita tentang nilai tukar rupiah ini merupakan berita yang terus berulang di pasar saham, yang tentunya bisa mempengaruhi banyak saham-saham unggulan. Tentu saja berita ini mempengaruhi banyak sektor, tidak hanya di pasar saham. Itu karena banyak hal yang akan berpengaruh apabila terjadi perubahan nilai tukar rupiah yang signifikan terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, untuk pembahasan terkait suku bunga, silahkan simak video berikut ini. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Bagi kamu yang belum tahu, ada satu peristiwa yang memberikan sentimen positif terhadap pergerakan pasar saham kita, yaitu berita tentang penurunan suku bunga The Fed. Nah, pertanyaannya, apa itu suku bunga The Fed? Bagi kamu yang belum tahu, suku bunga The Fed merupakan tolak ukur utama untuk suku bunga lain dalam perekonomian. Dikenal juga sebagai suku bunga dana federal dan turut menjadi tolak ukur bagi suku bunga kredit kepemilikan rumah atau KPR, pinjaman mobil, dan suku bunga kartu kredit. Itu berdasarkan informasi yang ada di Google. Kabarnya pemangkasan suku bunga The Fed mungkin akan dilakukan pada bulan September tahun 2024. Apabila hal ini terjadi, kemungkinan besar akan berdampak positif kepada banyak saham, khususnya sektor perbankan. Tapi jika hal ini ditunda, maka mungkin akan terjadi koreksi karena banyak yang kecewa. Kamu bisa baca berdasarkan artikel yang saya kutip ini. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Gubernur The Fed. Powell mengatakan bahwa sudah waktunya bagi The Fed untuk memangkas suku bunga acuannya. Pernyataan ini menegaskan ekspektasi bahwa para pejabat akan mulai menurunkan suku bunga dalam pertemuan bulan depan dan memperjelas niatnya untuk menahan pelemahan pasar tenaga kerja. Pertanyaannya, kenapa suku bunga The Fed berpengaruh terhadap kita? Kamu bisa baca informasi dari Google terkait hal itu.
Keputusan The Fed terkait suku bunga dapat mempengaruhi aliran modal internasional. Ketika suku bunga Amerika Serikat naik, investor asing cenderung memindahkan investasinya ke Amerika Serikat yang menawarkan imbal lebih tinggi. Logikanya sama seperti deposito. Apabila suku bunga deposito naik, maka hal itu tentu akan menarik minat banyak orang untuk menempatkan dananya di deposito karena akan memperoleh bunga yang lebih tinggi. Hal ini meningkatkan permintaan terhadap dolar Amerika Serikat dan melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Itu merupakan salah satu alasan apakah dampak suku bunga The Fed terhadap ekonomi. Sebagai informasi, ini merupakan ringkasan dari Historical Annual Yield Data Federal Fund Rate. Kamu bisa lihat bahwa suku bunga di tahun 2023 dan di 2024 memang sangat tinggi jika dibandingkan tahun 2017 hingga tahun 2022. Dari yang awalnya hanya bergerak di angka sampai 2% saja, tiba-tiba naik menjadi 5% dalam 2 tahun terakhir. Nah, apabila terjadi penurunan di tahun 2024 ini, bukankah itu merupakan hal yang menggembirakan? Meski begitu, harus diingat bahwa kita tidak tahu suku bunga akan diturunkan hingga ke angka berapa. Sehingga sebenarnya ada dua hal yang kita tunggu-tunggu. Pertama, apakah suku bunga The Fed akan turun? Dan jika benar turun, apakah penurunannya bisa sampai ke angka berapa? Nah, saya akan menampilkan beberapa artikel untuk pembahasan suku bunga dari tahun ke tahun. Jadi pastikan kamu ingat-ingat tabel ini. Artikel yang nanti akan ditampilkan saya kutip dari website Ajaib Sekuritas. Pertama, pada tahun 1913 sampai 1990 tidak ada suku bunga acuan. Federal Reserve didirikan pada 23 Desember 1993 melalui Undang-Undang Federal Reserve. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah kepanikan yang mengobrak-abrik perbankan Amerika Serikat sejak tahun 1907. Pada tahun 2019 sampai 2020, era pandemi dan lockdown. Merebaknya konflik dagang Amerika Serikat dan China telah memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi Amerika Serikat. Federal Reserve kemudian memulai penyesuaian kebijakan dengan menurunkan suku bunga pada paruh kedua tahun 2019. Kamu bisa lihat berdasarkan tampilan data yang ada ini. Oke, kita lanjut. The Fed menurunkan suku bunga dengan skala ekstra jumbo pada Maret tahun 2020 untuk menanggapi ancaman krisis akibat pandemi. Federal Reserve juga melanjutkan program pembelian obligasi untuk mendorong pertumbuhan dan inflasi. Kamu bisa lihat pada tahun 2020 memang terjadi penurunan suku bunga yang cukup signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2021, suku bunga bisa dikatakan sangat rendah. Oke, kita lanjut. Pada tahun 2022 hingga 2023 menjinakkan inflasi. Siklus penurunan suku bunga The Fed antara 2019 hingga 2020 berhasil menggenjot inflasi Amerika Serikat sampai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Namun, perekonomian kini mengalami resiko overheat. Federal Reserve di bawah kepemimpinan Jerome Powell bergerak cepat. The Fed menaikkan suku bunga dengan skala jumbo pada setiap rapat FOMC sejak Maret 2022 untuk menjinakkan inflasi. The Fed baru mengerem pengetatan moneter setelah suku bunga mencapai rentang 5,25 sampai 5,50% pada Juli tahun 2023. Ini merupakan tingkat suku bunga tertinggi dalam 23 tahun terakhir. Kamu bisa lihat berdasarkan data yang ada di tabel ini di mana pada tahun 2023 terjadi lonjakan suku bunga yang sangat signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2024, normalisasi kebijakankah? Banyak pakar berpendapat tingkat suku bunga The Fed sekarang di tahun 2024 sudah terlalu tinggi, sedangkan laju inflasi sudah mulai menurun. Dalam situasi seperti ini, Federal Reserve mungkin perlu menurunkan suku bunganya. Tapi The Fed belum memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan berikutnya. Kita harus menunggu hingga keputusan resmi diumumkan. Karena apabila keputusan belum resmi, kita hanya bisa menduga-duga saja. Tapi pada intinya, belum ada kebijakan terbarunya. Semoga keputusan The Fed perihal suku bunga nantinya bisa memberikan sentimen positif ke pasar saham kita. Saya tentu berharap agar pasar saham Indonesia bisa terus tumbuh dari waktu ke waktu. Kalaupun ada koreksi, itu hanya koreksi kecil yang mana dalam jangka panjang bisa naik lebih tinggi lagi. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana kondisi IHSG dan saham Indonesia hingga akhir tahun 2024. Terlepas dari semua kekhawatiran yang ada, tentu kita semua berharap agar pasar modal Indonesia bisa terus maju dan membuat pemegang saham. Pasar saham punya musimnya, ada kalanya naik signifikan, ada kalanya juga turun signifikan.
Tidak perlu terlalu euforia, tidak perlu juga terlalu takut. Berusaha memanfaatkan segala situasi untuk meraih berbagai peluang yang ada. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan dan pengambilan data. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.